Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya kesehatan gigi dan mulut berdasarkan Permenkes nomor 89 tahun 2015. Nah, ini ada 15 prediksi soal yang akan diujikan pada tes P3K tahun 2024 kompetensi teknis terapis gigi dan mulut. Soal yang pertama, terapis gigi dan mulut sering terlibat dalam upaya pencegahan stomatitis pada pasien lansia yang menggunakan gigi tiruan. Langkah apa yang paling efektif dilakukan oleh terapis gigi dalam pencegahan stomatitis akibat gigi tiruan? A. Menyarankan pasien menggunakan gigi tiruan selama 24 jam sehari agar lebih terbiasa. B. Menyarankan pasien membersihkan gigi tiruan setiap kali menyikat gigi dengan pasta gigi biasa. C. Menyarankan pasien melepas gigi tiruan saat tidur dan membersihkannya dengan larutan pembersih khusus. D. Menyarankan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang lebih lembut tanpa perlu banyak mengunyah. E. Menyarankan pasien untuk rutin menggunakan cairan pembersih mulut. Jawabannya adalah C. Menyarankan pasien melepas gigi tiruan saat tidur dan membersihkannya dengan larutan pembersih khusus. Soal nomor 2, anak-anak usia sekolah dasar seringkali mengkonsumsi makanan manis seperti permen dan minuman bersoda. Sebagai terapis gigi dan mulut, cara menjelaskan dampak konsumsi gula yang berlebihan terhadap kesehatan gigi dan mulut, serta strategi untuk mengurangi risikonya kepada anak usia sekolah adalah A. Menyikat gigi 3 kali sehari saja sudah cukup untuk mencegah gigi berlubang. B. Mengganti konsumsi gula dengan makanan sehat tanpa perlu memperhatikan cara menyikat gigi. C. Memberitahu orang tua cara menyikat gigi yang baik dan benar. D. Mengurangi konsumsi makanan manis dan memastikan kebiasaan menyikat gigi dengan benar. E. Tidak ada hubungan antara gula dan kesehatan gigi. Yang penting rajin kontrol ke dokter gigi. Jawabannya adalah D. Mengurangi konsumsi makanan manis dan memastikan kebiasaan menyikat gigi dengan benar. Lanjut soal nomor 3. Anda bekerja di sebuah puskesmas yang melayani banyak pasien dengan keluhan gusi berdarah. Dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak yang tidak menyikat gigi dengan benar. Solusi terbaik yang dapat Anda berikan kepada masyarakat untuk mencegah masalah tersebut adalah A. Mengedukasi pasien tentang teknik menyikat gigi. B. Memberikan obat kumur kepada seluruh pasien dengan masalah gusi berdarah. C. Menyediakan pasta gigi khusus untuk pasien dengan masalah gizi. C. Menyediakan pasta gigi khusus untuk pasien dengan masalah gusi. D. Mengedukasi pasien cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. E. Melakukan pencabutan gigi yang mengalami peradangan. Jawabannya adalah A. Mengedukasi pasien tentang teknik menyikat gigi. Soal nomor 4, dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di daerah pedesaan, Anda sebagai terapis gigi dan mulut merencanakan sosialisasi kesehatan. Manakah yang harus diprioritaskan dalam sosialisasi tersebut agar masyarakat tergerak untuk lebih menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka? A. Menekankan biaya mahal yang harus dikeluarkan jika terjadi kerusakan gigi. B. Menjelaskan pentingnya perawatan gigi untuk mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. C. Memberikan pasta gigi dan sikat gigi gratis kepada seluruh penduduk. D. Melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut gratis. E. Mengajak tokoh masyarakat setempat untuk menjadi duta kesehatan gigi dan mulut. Jawabannya adalah B. Menjelaskan pentingnya perawatan gigi untuk mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Lanjut soal nomor 5. Sebagai seorang terapis gigi dan mulut yang dapat dilakukan untuk mencegah mulut kering atau serostomia pada lansia, yang sering terjadi karena penggunaan obat-obatan tertentu adalah A. Menambah konsumsi air putih. B. Menghentikan penggunaan obat yang menyebabkan mulut kering. C. Menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol. D. Mengunyah permen karet bebas gula untuk merangsang produksi air liur. E. Mengurangi frekuensi menyikat gigi. Jawabannya adalah D. Mengunyah permen karet bebas gula untuk merangsang produksi air liur.
Lanjut soal nomor 6. Ibu Ani yang sedang hamil mengeluhkan adanya perdarahan pada gusi saat menyikat gigi. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah kondisi ini semakin parah adalah: A. Mengurangi frekuensi menyikat gigi. B. Menggunakan sikat gigi dengan sikat berbulu lembut dan tetap menyikat gigi secara teratur. C. Menghentikan sikat gigi sementara hingga perdarahan berhenti. D. Menggunakan obat kumur antiseptik untuk membersihkan gigi dan mulut. E. Menggunakan dental floss pengganti sikat gigi. Jawabannya adalah B. Menggunakan sikat gigi dengan sikat berbulu lembut dan tetap menyikat gigi secara teratur. Lanjut soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan resiko dari masalah kesehatan gigi dan mulut yang tidak ditangani selama kehamilan, seperti penyakit periodontitis adalah: A. Bayi lahir dengan kelainan gigi. B. Risiko kelahiran prematur atau bayi berat lahir rendah. C. Risiko terkena diabetes gestasional. D. Meningkatkan risiko keguguran di trimester pertama. E. Memicu preeklamsia. Jawabannya adalah B. Risiko kelahiran prematur atau bayi berat lahir rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi atau peradangan pada gigi dan mulut seperti periodontitis dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah. Ini disebabkan adanya respon inflamasi sistemik yang dapat memicu kelahiran lebih awal pada saat kehamilan. Lanjut soal nomor 8. Mengajarkan anak usia prasekolah untuk menyikat gigi secara mandiri penting untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Pada usia berapa anak-anak mulai dapat diajarkan menyikat gigi dengan pengawasan orang dewasa? A. 2,5 tahun, B. 3 tahun, C. 3,5 tahun, D. 6 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah E. 5 tahun. Kenapa pada usia 5 tahun? Karena anak-anak pada usia ini sudah mulai bisa menyikat gigi sendiri, meski tetap harus ada pengawasan dari orang tua. Kenapa demikian? Ini untuk memastikan teknik menyikat giginya yang benar dan menjaga kebersihan mulutnya secara optimal. Lanjut soal nomor 9. Fluoride adalah zat penting dalam mencegah kerusakan gigi. Cara kerja fluoride dalam melindungi gigi anak-anak dari kerusakan adalah: A. Fluoride membentuk lapisan pelindung di atas gigi yang mencegah bakteri menempel. B. Fluoride memperkuat email gigi dan membantu remineralisasi gigi yang mulai rusak. C. Fluoride mengubah komposisi air liur sehingga mengurangi risiko gigi berlubang. D. Fluoride membantu proses demineralisasi pada gigi. E. Fluoride membuat gigi menjadi lebih licin sehingga makanan tidak menempel di gigi. Jawabannya adalah B. Fluoride memperkuat emal gigi dan membantu remineralisasi gigi yang sudah mulai rusak. Lanjut soal nomor 10. Banyak negara berkembang belum menerapkan kebijakan fluoridasi air secara menyeluruh. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan suatu negara untuk menerapkan fluoridasi air adalah: A. Ketersediaan sumber fluoride lokal. B. Jumlah dokter gigi per kapita. C. Tingkat pendidikan masyarakat. D. Pola makan masyarakat yang kaya akan gula. E. Biaya implementasi dan pemeliharaan program. Jawabannya adalah E. Biaya implementasi dan pemeliharaan program. Lanjut soal nomor 11. Salah satu peran penting tenaga terapis gigi dan mulut adalah memberikan edukasi kepada pasien tentang cara menjaga kesehatan mulut. Dalam hal ini, teknik sikat gigi penting untuk mencegah penyakit periodontal. Teknik sikat gigi apa yang paling efektif untuk mencegah plak gigi yang menyebabkan gingivitis? A. Teknik horizontal. B. Teknik sirkular. C. Teknik vertikal. D. Teknik bas. E. Teknik Fons. Jawabannya adalah D. Teknik bas. Lanjut soal nomor 12. Seorang mahasiswa datang dengan keluhan gigi berlubang yang parah sehingga merasa malu untuk tersenyum atau berbicara, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan peningkatan stres. Sementara stres dapat mengurangi motivasi untuk menjaga kebersihan gigi. Tindakan yang dapat dilakukan oleh terapis gigi dan mulut untuk mencegah terjadinya stres ialah: A. Memberikan jadwal kunjungan dengan dokter gigi. B. Memberikan informasi cara menjaga kesehatan gigi dan mulut.
C. Menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan pasien. D. Memberikan edukasi mengatasi stres. E. Mengedukasi pasien untuk tetap fokus hanya pada perawatan gigi. Jawabannya adalah C. Menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan pasien. Untuk pendekatan empati ini, dengan cara menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan pasien, dapat menciptakan suasana yang nyaman dan mengurangi rasa malu atau stres yang mereka rasakan. Selain itu, ada pendekatan lain seperti dukungan psikologis, kemudian teknik relaksasi, kemudian mendorong pasien untuk melibatkan keluarga atau teman dalam proses perawatan sebagai bentuk dukungan emosional. Itu bisa dukungan keluarga maupun dukungan dari teman. Nah, dengan beberapa pendekatan ini, terapis gigi dan mulut dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan percaya diri sehingga dapat mengurangi stres yang mereka alami dan mendorong mereka untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka dengan lebih baik. Lanjut soal nomor 13. Seorang terapis gigi diminta untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai perubahan yang mungkin terjadi pada kesehatan gigi selama kehamilan. Penjelasan apa yang paling akurat mengenai perubahan ini? A. Ibu hamil tidak perlu khawatir tentang gigi mereka karena tidak ada perubahan signifikan. B. Perubahan hormon dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas gusi dan risiko gigi berlubang. C. Semua ibu hamil akan mengalami kerusakan gigi parah yang harus diobati segera. D. Penggunaan pasta gigi biasa sudah cukup untuk menjaga kesehatan gigi ibu hamil. E. Kunjungan ke dokter gigi tidak diperlukan selama kehamilan jika tidak ada permasalahan. Jawabannya adalah B. Perubahan hormon dapat menyebabkan peningkatan sensitivitas gusi dan risiko gigi berlubang. Lanjut nomor 14. Apa yang dapat dilakukan oleh terapis gigi dan mulut untuk meningkatkan kepatuhan lansia dalam menjaga kebersihan gigi dan mulutnya? A. Menggunakan pendekatan satu arah dalam edukasi. B. Mendorong penggunaan produk kesehatan gigi yang bagus dan mahal. C. Melibatkan keluarga dalam edukasi dan perawatan. D. Mengabaikan masalah psikologis yang mungkin dialami lansia. E. Menghindari pembicaraan tentang kebiasaan makan. Jawabannya adalah C. Melibatkan keluarga dalam edukasi dan perawatan. Lanjut soal nomor 15. Kadar fluoride yang direkomendasikan dalam air minum untuk mencegah kerusakan gigi antara 0,7 hingga 1,2 mg per liter. Apa yang terjadi jika kadar fluoride dalam air melebihi batas? A. Fluoride menjadi tidak efektif dalam mencegah karies. B. Tidak ada efek tambahan, hanya pemborosan bahan kimia. C. Terjadi keracunan akut yang dapat berakibat fatal. D. Peningkatan risiko fluorosis pada gigi dan tulang. E. Penurunan efektivitas penyerapan nutrisi di usus. Jawabannya adalah D. Peningkatan risiko fluorosis pada gigi dan tulang.